Hai teman-teman semua, welcome to our podcast Scoop Mama, obrolan ringan sudut pandang mahasiswa manajemen. So, get your coffee and enjoy the show. Halo teman-teman, angkat tangan dulu yang kalau satu hari nggak ngopi pusing, tapi kalau minum kopi bikin asam lambung. Teman-teman, akhir-akhir ini banyak banget coffee shop yang ada di Surabaya ya, terutama apalagi di Jalan Tunjungan yang hampir satu garis itu banyak coffee shop dan selalu penuh. Nah itu rata-rata kebanyakan diisi sama Gen Z. Nah ini apakah Gen Z ini yang ngopi sekedar ngopi aja, bener-bener menikmati kopinya, atau mau foto-foto cantik? Kali ini kita di podcast ini akan bahas fenomena coffee shop dari dua sisi. Yang pertama dari lifestyle Gen Z dan juga dari perspektif dari kopi itu sendiri. Untuk itu kita undang dua narasumber kita dari dosen manajemen Unusa. Langsung aja. Untuk di sebelah kanan saya ada Pak Puspandam. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Denis. Hai. Ini dosen statistik, guys. Agak jahat. Salah satu mahasiswa yang dapat E. Berarti ngulang. Iya. Kalau ngulang berarti ketemu terus. Iya. Yes. Kebetulan saya suka Pak SPSS. Kalau saya kan masuknya ke generasi Gen Z. Kalau Bapak harusnya di atasnya ya. Yes. Kalau Pak Puspandam itu generasi baby boomers atau X, berarti Gen dua atas saya. Kalau Pak Denis? Gen O, Pak Pan. O? Opa. Opa. Opa Deun. Opa Korea, Opa. Kalau Pak Denis? Milenial ya? Milenial. Oke. Kalau menurut Bapak pribadi nih, kan banyak banget ya sekarang Gen Z ini yang ngopi. Kalau Bapak sendiri juga suka nongki-nongki cantik, kayak nongki-nongki ganteng gitu apa enggak, Pak? Pasti. Bapak juga? Iya. Hampir setiap hari. Setiap hari ngopi? Berarti banyak duit ya, Pak? Bukan berarti ngopi itu banyak duit loh. Banyak pikiran? Enggak juga. Karena apa? Sekarang kalau saya pribadi itu untuk ngopi itu dulu sebenarnya nggak seberapa tertarik. Beda dengan Pak Pandam ya, karena beliau ini memang kalau saya bilang sudah ahlinya kopi lah. Dari cium baunya aja udah tahu, oh ini kopi enak, aromanya enak atau enggak gitu. Tapi kalau saya itu berawalnya dari ketertarikan itu untuk minum kopi itu kopi dengan kopi susu gitu misalnya. Dan sekarang sudah sedikit-sedikit beralih ke Japanese dan lain-lain yang tanpa gula kayak gitu. Kalau dulu awalnya masih ke manis sih sebenarnya. Kalau Pak Puspandam sendiri berarti udah lama suka nongki kayak gitu atau di rumah bikin sendiri? Ya tergantung kesempatannya ya. Ya kalau di luar ya pasti di kafe. Kalau di luar ya brewing sendiri. Tapi intinya ya setiap hari minimal 2 kali ngopi. 2 kali? Yes, minimal. Nggak asam lambung, Pak? Enggak, karena diantisipasi dengan kewajiban sarapan pagi. Oh, jadi ngopaknya itu habis sarapan? Yes, sekitar jam 9. Kerennya Pak Pandam itu punya alat sendiri untuk bikin kopi. Di rumah? Di rumah ya, di kantor itu pasti ada. Beliau dulu yang meracuni saya untuk beli salah satu alat untuk ngopi, betul. Ya Pak ya, beli di Tunjungan waktu itu Bukain ya, di aja TP. Pak, keranjang kuning. Iya. Dan itu alat itu it's okay, maksudnya enak juga, maksudnya jenis kopinya juga pas yang enak juga waktu itu. Tipenya tipe kapsul kalau dulu beliau ini lah yang apa ya, dulu beliau ini sebagai dosen saya di S2 kebetulan, terus tahu banget bahwa beliau itu suka ngopi dan saya sering ke ruangan beliau ini untuk sekedar untuk ngambil kopi, bahkan dulu itu gratis lagi ya Pak ya, di ruangan eksekutif development program. Iya. Di sini ganti saya ya Pak yang masuk. Ya boleh. Ambil kopi. Ya. free. Ini kalau di kriteria pribadi nih, kalau sukanya itu kafe yang kayak gimana? Kan ada yang homey, ada yang kayak model industri, ada yang pokoknya kayak gitu. Kalau dari siapa ya? Cip dari Pak Pandam dulu. Sukanya coffee shop yang karakteristiknya kayak gimana? Tempatnya, kopinya bebas? Saya termasuk golongan yang konservatif. Artinya kalau saya ke kafe ya, saya lebih banyak parameternya adalah kualitas ya. Kualitas itu secara visual simple. Pasti ada mesin espresso dengan merek-merek yang terkenal. Dan habis itu saya lihat grindernya minimal 2 dan itu terisi beans. Nah, itu berarti
dia sirkulasinya cepat, artinya dia pasti lebih fresh. Itu aja sih sebenarnya. Tahu grinder enggak? Lebih ke kualitas, nggak tahu lagi Pak. Yang penting ada mesin kopi. Kelihatan sirupnya biasanya. Kalau Pak Denis gimana? Oke. Saya penyuka kopi awal tadi saya sudah cerita ya. Beda dengan Pak Pandam. Kalau Pak Pandam memang karakternya kuat banget untuk kualitas tadi terutama ya. Kalau dulu awal itu ya pengen kopi susu aja gitu misalnya gitu. Nah, akhir-akhir ini kan sudah mulai meningkat levelnya. Iya, jadi sudah mulai berani ke kopi yang tanpa gula gitu ya. Dan itu memang kalau untuk ke coffee shop atau jenis-jenis kopi, saya selalu mencoba hal yang baru gitu. Hal baru itu artinya tidak harus spesifik, tapi sama dengan Pak Pandam ya. Jadi lebih ke kualitas. Kalau rasanya enak, oke, saya pasti akan mau kembali. Bahkan kalau saya keluar kota pun, saya selalu keliling ke tempat coffee shop. Dulu enggak, sekarang iya. Sekarang iya. Bahkan saya ke Jakarta, ke Jogja, ke Solo, ke Malang, kemanapun, itu saya selalu searching coffee shop mana yang paling enak di kota itu, dan saya selalu Paling tuju. enak ya Pak, Ya. bukan paling viral. Nah, paling enak itu artinya kan kita bisa lihat review. Itu pasti kalau enak itu biasanya kecenderungannya juga viral di sana. Nah itu, dan memang ada beberapa yang terbukti enak dan ada ya B aja sih, ini mungkin karena viral gitu. Dan itu saya coba selalu. Di Solo itu bahkan ada banyak coffee shop enak di Solo. Bahkan tidak jauh mereka itu kelas banget rasa kopinya. Jakarta aja kalah sama yang ada di Solo. Solo. Iya. Jadi salah satu indikator kafe atau warung kopi lah yang serius itu memang ada penampakan, atau mungkin dia sengaja dipajang mesin roaster Oh, kopi. pantas Seperti ada itu sih. Iya. Nah, untuk teknik roasting sendiri itu ada levelnya. Level itu artinya durasi ya. Durasi roasting itu semakin lama ya, otomatis logiknya akan semakin gelap warnanya. Semakin cepat dia semakin light. Dan itu kompleks, dan itu ada teknik yang spesifik seperti itu. Wah, kalau makin strong itu kan, kalau itu kan berarti mengandung kayak kafein ya Pak. Kalau semakin strong berarti semakin kuat nahan ngantuk gitu. Atau kayak Ya, gimana ya Pak? itu kombinasi ya dari jenis kopinya sendiri, Arabica, Robusta. Karena Arabica dan Robusta itu ya pasti dia punya karakteristik, katakan Robusta itu kafeinnya lebih tinggi, Arabica acidity-nya. Terus nanti kalau untuk roasting itu ibaratnya kayak goreng aja. Itu mau digosongin atau setengah gosong, itu pasti punya taste yang masing-masing. Beda-beda seperti itu. Tapi kalau sudah di depan atau siap untuk dinikmati sama pelanggan, nah itu kadang-kadang pelanggan ya nggak mau tahu itu. Yang penting ujung-ujungnya adalah cocok sesuai dengan ekspektasi masing-masing. Tapi kan selera ya biasanya. Makanya akhir-akhir ini tuh coffee shop itu banyak yang kayak ditanyain level gulanya ya Pak. Yes. Kayaknya lebih menyesuaikan sama biar sasaran targetnya masuk. Apa kayak gitu termasuk itu ya, masuk ke ilmu manajemen nggak sih Pak? Kayak gitu kan bisa less sugar atau normal gula. Itu berarti untuk memperluas segmentasi pasar juga nggak sih? Ya. Maksud aspek kesehatan nih Pak Denis punya pengalaman Iya. ini. Kalau no sugar atau less sugar itu tergantung karakteristik sebenarnya konsumen kita itu. Kalau kita ngomong konsep di manajemen ya, kita berbicara targeting atau segmennya kita siapa dulu. Kalau anak-anak masih muda Gen Z nggak mungkin yang no sugar, ya kan? Nggak mungkin, karena mereka pasti carinya Manis. nah, kopi susu lah paling nggak, minimal itu, atau manis. Kita kalau sudah yang mungkin kalau kita berbicara usia ya Pak Pandam ya, mungkin ya sudah mengurangi level itu, bahkan no sugar gitu. Itu kalau kita berbicara konsepnya itu dihubungkan dengan segmentasi gitu. Segmen itu kan berhubungan dengan siapa sih karakteristiknya. Makanya setiap coffee shop itu selalu menyediakan pakai gula atau gulanya sedikit atau seperti apa. Nah kalau mereka hanya bersegmen no gula aja, ya pasti sepi. Dia nggak ada Gen Z pasti. Gen Z itu lebih suka taste yang lebih ke manis sebenarnya gitu. Makanya mereka itu juga menyediakan level-level seperti itu. Bahkan tidak hanya coffee shop aja ya.
kita beli teh aja juga ada levelnya kan gitu. Gulanya mau seperti apa gitu. Itu menariknya di sana. Ini kan coffee shop lagi rame banget ya Pak. Ini kalau seumpama saya nih, uangnya banyak, prospek kan kalau mau buka coffee shop di daerah Surabaya. Tuh konsepan yang kayaknya bakal rame banget, bakal booming banget itu yang kayak gimana Pak? Kayak Kalau pengen punya usaha coffee shop ya, sebenarnya yang pertama kalau saya sih, anak-anak itu sekarang suka cara rasa ya. Sekarang anak-anak itu lihatnya rasa dulu. Entah itu Gen Z, entah itu Gen X atau Gen Y dan lain-lain, itu rasa. Yang kedua itu adalah harga. oh iya sih, kalau Iya kan? mahal juga. Enak tapi mahal. Gen Z itu belum tentu mau ke sana. Mau tapi sekali. Iya, kalau saya Pak Pandam gitu, enak, mahal, tetap dicari. Wih. Iya Pak ya, betul ya. Bukan karena yang murah, maka murah bahkan lebih suka aja gitu. Kita ambil gambaran contoh misalnya kopi, kita lagi suka dirty latte ya Pak, maksudnya Ya, gitu. dirty latte. Saya itu penyuka dirty latte lah. Artinya saya hampir semua coffee shop yang ada dirty latte itu saya coba. Mulai dari harga 25.000, 30.000 sampai harga 60.000 itu ada. Bentar, dirty latte itu kayak gimana Pak? Ya dia campuran espresso sama kopi susu. Oh, Ya, yang atasnya pahit. Gitu ya. Orang-orang anak-anak biasanya kok yang di atas yang diminum kok pahit dulu, manisnya kemudiannya, itulah hidup. Harus pahit kemudian berubah manis. masuk. Iya kan? Banget filosofi. Itulah dirty latte gitu ya kalau saya. Jadi saya hampir seluruh kota, bahkan di Jakarta itu saya 4 coffee shop itu saya coba dirty latte, nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Ya kan nggak tahu ya, karena memang karakternya ya. Selera. Ya, saya pernah nyoba di Solo, 1 ada yang enak tempatnya. Di Surabaya ada 2 tempat lah yang enak. Menurut saya yang lainnya B aja. Nah itu konsep ya kalau kita berbicara konsep seperti itu. Jadi harga, kemudian baru tempat yang estetik misalnya, atau instagramable gitu misalnya. Anak-anak kan suka foto-foto nih misalnya. Nah itu. Saya kemarin pagi itu ya, sebelum berangkat ke kampus, saya sempat mampir salah satu coffee shop di Jalan Untung Suropati, dan itu saya baru pertama kali di situ, dan tempatnya itu asik banget, asri banget. Itu jam 7 sudah banyak anak muda yang sudah di sana. Jam 7 pagi. Lupa. Ya. Ada yang ngerjain tugas, ada yang ngobrol santai sama teman-temannya, ada. Nanti Ada sepi yang ya Pak di belakang. Ya. Ada yang take away karena memang untuk apa? Oh. Dibawa ke kantor, karena memang sekarang kan juga lagi musim ya, pada take away bawa ke kantor biar kita nanti bisa ngopi di kantor kayak gitu. Makanya sekarang itu sudah banyak juga jam-jam kopi yang bukanya lebih pagi, jam 7 itu udah buka. Iya sih, tapi kalau di luar negeri itu kan kalau kopi itu malah pagi ya. Kalau di kita kan lebih ke malam, padahal. Nah, ya memang sebenarnya pagi kalau kopi, kalau di luar itu juga pagi, dan konsepnya take away ya Pak ya. Ya. Nggak ada kopi minum di tempat, nggak ada Pak. Karena mereka kayak apa konsepnya espresso ya Pak, kalau Ya. di sana espresso. Langsung Ya diminum langsung mereka berangkat kerja. kerja. Tapi kalau di kita itu malah bukanya kadang sore sampai malam. Kita juga nongkinya juga malam-malam gitu sih Pak. Ya karena menyesuaikan targetnya Target. tadi. Karena di sini Gen Z ya. Gen Z itu lebih suka nongkrong, lebih suka apa ngobrol sama teman-temannya, atau hanya Foto-foto sekedar cantik. FOMO dan Iya. lain-lain kayak gitu. Itu lebih suka di jam setelah sekolah atau setelah kuliah kayak gitu kan. Kalau Pak Puspandam, ada nggak momen yang nggak akan dilupain di salah satu coffee shop gitu? Kalau saya justru baristanya nggak bisa ngelupain saya, karena apa? Saya order minuman yang jarang orang order, sehingga dia ingat. Langganannya. Ya, karena kalau bagi mereka sih bilang kalau pesan espresso itu jarang, makanya dia ingat seperti itu. Jarang ya. Saya juga Apalagi jarang. espressonya double shoot. Shoot. Nah jelas kan Pak Pandam ini. Karena saya nggak mungkin yang triple atau 4-5 shot, karena nanti saya dianggap, wah ada masalah apa ini. nanti sama kayak gitu ditanyain nggak sama baristanya, Pak beneran Pak 2 shot ini pahit loh Pak, kayak gitu pernah nggak Pak? Kalau 2-3 nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari itu Iya, kan pasti. masih logis sih. 2 shoot, 3 shoot, 4 shoot, maksimal 4 lah. Tapi udah 5 itu biasanya Ya, ada mungkin, orang biasanya punya pikiran yang Itu joke. Iya. Yakin Pak, yakin gitu. Oke.
sebagai dosen manajemen nih Pak, ini fenomena tingginya mahasiswa konsumtif ya, ini hitungannya kan konsumtif ya terhadap coffee shop, tapi kan plusnya kita juga cepat untuk perputaran ekonomi. Dari perspektif dosen manajemen, fenomena banyaknya coffee shop ini kayak gimana Pak menurut Bapak? Dimulai dari siapa? Pak Denis, monggo. Oke. Kalau fenomena banyaknya coffee shop ini memang sangat menarik ya kalau di dunia bisnis. Di dunia bisnis itu artinya bahwa persaingan itu akan semakin ketat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka yang mendirikan coffee shop ini tidak memiliki bekal yang bagus, ya, ilmu yang bagus, entah itu terkait kualitas raya, kualitas produk, kualitas layanan yang diberikan, ya dia pasti akan kalah. Dan dia yang hanya bisa berjalan itu yang memang dia memiliki fondasi yang kuat untuk bisa survive. Sehingga sekarang kan banyak juga yang sudah tutup. Bahkan kita kasih contoh ya, Janji Jiwa aja sudah nggak seberapa laku kan sekarang. Masih kopi kenangan itu misalnya contoh gitu ya, itu enak masih, meskipun dengan harga yang murah masih enak. Nah, banyak kafe-kafe baru itu juga sama sebenarnya konsepnya. Kalau dia hanya jual pertama doang, nggak punya karakter, kalah. Itu kalau dari sisi bisnis ya. Jadi mereka itu harus tahu pinnya mereka ngambil dari mana, cara ngolahnya itu seperti apa, dan itu harus benar-benar pintar. Karena sekarang konsumen itu lebih merasakan kualitas. Yang saya bilang tadi ya sama Pak Panem pasti merasakan, Pak Panem juga tahu, oh ini enak gitu. Bapak itu kalau dari baunya sebelum digiling aja, bau kopinya aja Tahu. enak. Iya, Pak Panem itu dulu, beliau ini kan sebelum jadi dosen kan kerja di Nestle ya Pak ya, kerja di Nestle ya, kerja di Nestle ini untuk mencium aroma. Dengan mata ditutup itu bisa tahu. Itu kayak di sinetron ya Pak? Ada ilmunya. Ada ilmunya itu memang keren banget. Dan itu enggak semua orang sanggup melakukan itu. Makanya kalau saya jalan sama teman-teman itu ya, habis bikin kopi gitu mesti dihirup dulu. Saya itu nggak pernah bisa tahu, oh ini enak apa enggak. Sebelum saya bisa merasakan. Itu kalau teman-teman dihirup dulu bisa tahu. Nah itu berarti kalau dia enak, berarti kan kualitas produknya bagus, itu bagus untuk konsep penjualan dan itu bisa akan sustain. Dia harus konsisten terus gitu. Iya sih. Itu yang keren. Dan sekarang yang rame berikutnya adalah para barista sekarang banyak anak muda, bukan orang usia. Cakep lagi. Nah, anak masih mahasiswa yang magang, itu keren loh. Maksudnya itu anak-anak yang masih kuliah, dia entah itu bekerja part time atau magang. Itu kan bagus juga untuk kerjasama antara coffee shop dengan pihak kampus. Jadi nanti bikin laporan kerja sama kayak IA kemarin itu ya Pak? Bisa. Magang. Iya bisa. Dan itu keren banget. Saya beberapa kali melihat itu baristanya, entah itu pelayannya, iya itu dari mahasiswa. Bahkan kemarin ada alumni manajemen jadi barista, sudah jadi barista. Salah satu coffee shop di daerah Jalan Pandegiling. Saya lupa nama coffee shopnya. Baru lulus tahun kemarin. Ini sudah di September kemarin. Udah keren loh jadi barista di sana. Alumni manajemen cowok. Ya sih kalau cowok Farhan namanya kalau gitu. Farhan. Anak bimbing saya skripsi. Itu emang dari magang apa lulus langsung kerja? Sepertinya dia sepengetahuan saya itu dia habis lulus langsung ya jadi barista di sana. Dan dia pintar dia katanya, teman-teman reviewnya pintar untuk bikin kopi katanya. Lanjut, kalau Pak Puspandam sendiri gimana Pak ini pandangan fenomena coffee shop dari segi bisnis, dari pandangan Bapak sebagai dosen manajemen? Ya, lanjutin dari Pak Denis tadi ya, artinya kan kalau bicara bisnis tadi Pak Denis sudah mention gimana supaya punya daya saing ya, artinya dari produk. Terus saya coba kaitkan dengan tema podcast ini kan mengkontraskan nih antara Gen Z sama katakanlah Gen X atau mungkin sebelumnya. Itu sebenarnya ada dua pembeda. Pertama, kalau Gen Boomers atau X itu kan lebih banyak ke teknikalnya. Teknikal itu mulai dari hulunya, processingnya, habis itu roastingnya sampai dengan ekstraksi atau penyeduhannya. Itu kualitasnya seperti itu. Tapi kalau untuk Gen Z
itu udah ditambah dengan variabel-variabel yang lebih kompleks lagi kan, mulai dari gimana nih ambience kafenya, Instagramable nggak untuk foto-fotoan. Setuju. Habis itu ada contoh yang sekarang lagi ngetren, kafe tuku. Kopi tuku. Kopi tuku itu kalau saya lihat ada connectivity-nya. Dia kan istilahnya kan terbuka kan, dia nggak dipisah, disekat-sekat seperti itu. Atau bahkan orang antri tapi di situ kan orang bisa ngobrol seperti itu. Atau mungkin ada kafe yang dikonsepkan untuk co-working space, ada beberapa. Sehingga banyak. Habis itu juga sekarang ini kan tergantung dari kejelian dan kecanggihan dari pebisnisnya ya. Artinya dia bisa mengcapture, habis itu mendeliver apa yang diharapkan sama pelanggannya kan. Pelanggan sekarang terutama mayoritas Gen Z itu pasti beda sama kayak pelanggan seperti saya gitu. Dia butuh apa? Iya sih, setuju Pak. Salah satunya adalah artinya sekarang produk kopi itu bisa di customize. Kalau dulu kan jarang kan. Udah disetting. Customize itu mulai dari apa? Sugar aja. Sugar, habis itu ada tambahan topping. Dulu nggak ada seperti itu, tambahan topping. Ada lagi Pak sekarang Pak. Kita cari coffee shop yang ada foto booth-nya. Bapak nggak cari kan? Iya, betul lah. Itu bedanya. Jadi memang ada ambience, connectivity, experience-nya yang betul dimanjakan. Itu yang kesusahan seorang pebisnis kopi salah satunya adalah dia paham perilaku konsumen. Kalau di S1 manajemen itu ada mata kuliah sendiri ya, namanya perilaku konsumen ya Pak Denis, seperti itu. Consumer behavior. Seperti itu. Makanya masuk marketing. Saya Pak mahasiswa marketing loh. Di S1 Prodi Manajemen Unsa. Iya sih Pak, tapi memang di perilaku konsumen itu juga diajarkan ada banyak banget karakteristik, ada yang banyak tanya, ada yang dia itu, tapi saya termasuk konsumen yang banyak tanya. Jadi selama dilayani sama barista itu kayak misal di poin ya Kak, itu Himalayan Butterscotch bedanya sama yang cappuccino apa? Ternyata ada di mata kuliah konsumen, perilaku konsumen. Kan ada yang Kak itu satu kayak gitu ya. Kalau saya tanya-tanya. Dan sekarang welcome modelnya kan, barista. Iya, ada soalnya muda-muda. Iya. Jadi kayak ngobrol enak. Malah biasanya mereka tuh ngasih saran, kakaknya suka yang apa yang agak strong kopinya, kalau enggak ini aja gitu. Itu level tertinggi lagi namanya omakase cafe. Jadi seperti bar, mereka berinteraksi, termasuk juga menu-menunya yang bisa customize. Kayak makanya konsepnya tergantung dari si owner itu sendiri mau diarahkan kemana gitu. Udah itu aja. Kayak tadi Pak Pandam bilang ada yang bikin kayak co-working gitu. Ada itu namanya Tetra di daerah Kertajaya. Dan itu bukannya 24 jam. 24 jam. Keren kan? Keren. Dan itu di situ banyak para mahasiswa kalau saya pernah ke sana ya mengerjakan tugas. Iya sih, soalnya kalau malam itu otak itu lebih jalan gitu. Mungkin mereka ngambil waktu malam, tapi kalau di ruang yang biasa terlalu rame kayak gitu ya Pak ya. Dan itu keren banget 24 jam. Ini baru nggak banyak sih yang bisa 24 jam coffee shop ya di Surabaya. STK Pak. Masuk coffee shop? Itu beda. Masuk apa Pak? Warkop. Tapi gimana pun tetap itu namanya bisnis, harus tetap eksis dan mereka bersaing. Dan salah satu yang menarik itu untuk kopi-kopi selevel STK ya, itu ada yang bagi saya menarik itu bening. Warkop bening. Oh, konsepnya udah bagus itu. Itu bening. Ada 3 level nggak sih Pak? Kok ada yang sofa hijau, ada yang di iya, bening itu lebih mewah karakternya dibanding STK. Awalnya dulu bening kan hampir mirip STK, tapi sekarang dia kayak naik satu tingkat. Untuk tingkat kebersihan betul. Tapi betul. Rasa kafe ya, gitu. Bapak pernah tapi? Saya akan coba. Belum saya pernah. Saya pernah 1 kali. Kalau STK beberapa kali. Yang di itu loh. Kalau bening belum pernah. Rumahnya Ain itu apa? Jalan apa itu ya? Banyak, ya itu depan itu bening. Urip Sumarjo. Ya di situ. Di Ponegoro juga ada. Di Ponegoro itu bagus lagi, itu nggak pernah sepi ya sekarang. Raya Arjuna juga ada. Itu menurut Bapak bening bakal
naik lagi menyaingi coffee shop? Bisa jadi, karena jadi dia ya? selalu rame. Saya lihat di Diponegoro itu selalu penuh kalau saya lewat. Saya setelah mengamati kayaknya dia tuh juga ada Reborn series itu loh, yang sofanya hijau itu tulisannya biasanya Reborn gitu, bening Reborn. Iya, makanya dia memiliki konsep yang baru. Dia mungkin didesain agak sedikit mewah, sehingga dengan harga yang mungkin nggak terlalu tinggi, makanya pelanggannya masih banyak. Kan kalau orang masuk STK, maaf ya, misalnya itu kecenderungannya kan agak sedikit tempat duduknya itu kan berbeda dengan di bening kan, kalau bisa dipastikan kayak gitu. Kalau dari segi bisnis nih Pak, itu kan masuknya rebranding ya Pak. Rebranding ini berarti ini kan termasuk yang berhasil. Tapi kalau mungkin nggak Pak rebranding itu bakalan gagal gitu dalam, kalau kita sebagai pebisnis itu kan beresiko ya Pak. Nanti takutnya loh, kok dulu gini sekarang gini gitu. Bisa jadi ada yang gagal, bisa jadi bisa gagal. Kalau konsepnya itu tidak dia ketika dieksekusi itu tidak berjalan dengan bagus, itu bisa fail, bisa gagal. Berarti bening ini keren juga ya Pak. Habis ini menyaingin. Ya, pertanyaannya adalah selanjutnya masih bisa bertahan nggak? Itu yang nggak gampang, karena industri makanan minuman itu kalau nggak berkembang atau bisa melakukan inovasi yang bagus, dia akan jatuh. Iya. Makanan minuman gitu ya Pak ya, kalau nggak ada inovasi, Bosen ya, explore itu aja. Gak ada yang baru. Baik, makasih bapak-bapak udah hadir di acara Scoop Mama ini. Ini kan obrolan gak biasa dari sudut pandang yang berbeda. Kebetulan saya Gen Z, Gen X, dan juga Gen O, Opa Resel. Nah, sebelum makasih bapak atas ilmu-ilmunya, barangkali ada close statement yang mau disampaikan dari Pak Pandam dulu, barangkali ada? Ya, tetap dari sudut pandang yang berbeda untuk prestasi yang luar biasa. Wih, kerennya Pak Denis harus lebih keren. Pak Denis ada keren yang mau itu gimana? disampaikan. Kayak saya. Oke, jangan lupa ngopi ya guys, karena habis gini tugasnya semakin banyak. Setuju banget. Muka gak bisa bohong. Mau UTS. Supaya nilainya Tetap stabil. stabil dan meningkat terus. Oke, kasih Bapak atas kehadirannya di podcast kali ini. Untuk teman-teman, jangan lupa saksikan seri selanjutnya dari Scoop Mama.